Rahasia lukisan. Bagian 3. Dewa Tuak membungkuk dan dengan hati-hati membuat sebuah lubang di atas atap. Dia memberi isyarat agar Wiro melakukan hal yang sama. Maka Wiro pun buat satu lubang di atas atap itu. Keduanya kemudian mengintai ke dalam pondok. Karena di dalam pondok agak gelap, maka mula-mula Wiro tak melihat apa-apa. Kemudian matanya yang mengintai itu melihat seorang perempuan tua berambut hitam legam berdiri terbungkuk-bungkuk di sudut pondok. Kedua matanya meram, tapi mulutnya yang kempot berkomat-kamit. Wiro hendak menanyakan kepada Dewa Tuak siapa adanya nenek-nenek itu, tapi dia khawatir suaranya terdengar oleh si nenek, maka lantas dia pergunakan ilmu menyusupkan suara. Namun, belum sempat dia ajukan pertanyaan, mendadak pintu pondok terpentang lebar dan dua orang masuk ke dalam. Keduanya ternyata nenek-nenek keriputan berbadan bongkok. Yang satu berambut biru, yang kedua berambut putih. Di bahu masing-masing memanggul dua sosok tubuh yang agaknya telah ditotok kaku tidak berdaya. Melihat si nenek berambut putih, kagetlah Wiro Sableng, karena perempuan tua ini bukan lain nenek rambut putih yang sebelumnya telah dilihatnya di puncak gunung melawan si pelukis aneh. Dan lainnya itu pastilah nenek rambut biru dan nenek rambut hitam. Pemimpin, ujar nenek rambut biru, inilah bangsat-bangsat yang kau inginkan itu. Nenek rambut hitam, yang rupanya menjadi pemimpin kedua nenek lainnya itu, memandang dingin pada kedua laki-laki yang menggeletak di muka kakinya. Buka jalan suara mereka, perintahnya. Nenek rambut biru lepaskan totokan pada jalan suara kedua orang itu. Begitu jalan suaranya terbuka, maka salah seorang dari dua laki-laki itu membentak, "Iblis betina, kau rupanya yang jadi biang racun. Lekas lepaskan totokanku dan kawan-kawanku." Nenek rambut hitam tertawa melengking-lengking. "Ketua Partai Angin Timur, aku akan bebaskan kalian berdua jika kau beritahu di mana sarangnya sepasang elmaut kuning." Terkejutlah Wiro Sableng. Kalau laki-laki yang seorang itu adalah ketua sebuah partai, pastilah ilmunya tinggi sekali. Dan dari situ dapat pula diukur tingginya ilmu nenek rambut biru dan rambut putih yang telah berhasil menawan ketua partai itu bersama seorang kawannya. "Ada apa kau tanyakan sarang kambratku itu?" balas menanya ketua Partai Angin Timur. "Bedebah, aku tak suruh kau bertanya, setan," bentak nenek rambut hitam. Plaakek, tamparan nenek rambut hitam melayang melanda sang ketua, membuatnya tergelimpang dan terguling di lantai pondok. Dua buah giginya mencelat mental, sedang bibirnya pecah. Paras ketua Partai Angin Timur membesi. Nyata kemarahan menggelegak dalam dirinya, tapi karena ditotok, maka yang bisa dilakukannya ialah memaki habis-habisan. Nenek rambut putih menjambak rambut ketua Partai Angin Timur dan menyentakkannya hingga laki-laki itu berdiri kembali di hadapan pemimpinnya. "Lekas terangkan di mana sarang sepasang elmaut kuning," hardik nenek rambut hitam. Ketua Partai Angin Timur mendengus. "Maksudmu untuk mencari lukisan telanjang itu tak akan berhasil, iblis betina." "Keparat betul, kau mau bilang apa tidak?" Lagi-lagi ketua Partai Angin Timur mendengus. "Aku tidak tahu," sahutnya. "Sekalipun tahu, aku tak akan bilang padamu." Nenek rambut hitam marah sekali. Diulurkannya tangannya. Sekali remas saja, maka hancurlah telapak dan jari-jari tangan kanan sang ketua. Laki-laki itu menjerit kesakitan dan memaki habis-habisan. Kawannya keluarkan keringat dingin. "Itu masih belum apa-apa," ujar nenek rambut hitam. "Kalau kau tetap membangkang tak mau kasih keterangan, seluruh tubuhmu akan kubikin hancur." "Lekas katakan, nenek rambut hitam, kawanku itu betul-betul tidak tahu letak sarangnya sepasang elmaut kuning," berkata Kambrat ketua Partai Angin Timur. "Kau tak usah berbacot," bentak sang nenek. "Kalau dia tak tahu, kau tentu tahu, ya?" Pucatlah wajah laki-laki itu. "Ayo lekas kalian katakan, kalau tidak, kalian akan disiksa sampai setengah mampus," teriak nenek rambut biru. "Nenek rambut hitam, kalian dan kami masing-masing satu golongan, kenapa berbuat sejahat ini?" Nenek rambut hitam tertawa melengking. "Kalau kau dan kambratmu tidak mau binasa percuma, lekas beri keterangan. Kalian penggal pun kami berdua, tetap aku tak bisa kasih keterangan." "Aku mau lihat," ujar nenek rambut hitam. Sekali dia gerakkan tangan kanannya, maka tanggallah lengan kiri ketua Partai Angin Timur. Laki-laki ini melolong laksana serigala lapar, mengerikan sekali. Pendekar 212, Wiro Sableng, bergidik. "Dewa Tuak, aku tak bisa melihat kekejaman terkutuk itu berjalan lebih lama," kata Wiro. Dia bergerak cepat hendak menerobos atap. Tapi, lebih cepat dari itu, si orang tua yang memanggul dua buah bumbung bambu memegang lengannya dan menjawab dengan ilmu menyusupkan suara,
seperti yang dilakukan oleh Wiro waktu berkata padanya tadi. Biarkan, kita lihat saja. Ketua Partai Angin Timur tidak beda dengan 3 orang nenek serta seorang kawannya itu. Mereka sama-sama dari golongan hitam, tukang bikin kejahatan di dunia persilatan. Biar saja mereka saling bunuh. Kita menonton saja. Tapi Ketua Partai Angin Timur berada dalam keadaan tak berdaya, tukas Wiro Sableng. Peduli amat. Sudahlah, kita lihat saja, bentak Dewa Tuak pula. Wiro Sableng menggerutu dalam hati, lalu dia mengintai lagi lewat lubang. Ayo, apa kau masih tidak mau kasih keterangan? Si nenek rambut hitam membentak. Jawaban Ketua Partai Angin Timur adalah suara raungan yang mengerikan. Nenek rambut hitam berpaling pada kawan Ketua Partai Angin Timur. Jaliwarsa, kau tentu tak ingin menerima nasib macam kambratmu itu, bukan? Pucatlah wajah laki-laki yang bernama Jaliwarsa. Apa maksudmu, nenek rambut hitam? Kau tentu tahu, lekas katakan di mana tempat kediaman sepasang Elmaut kuning. Demi setan, aku tidak tahu sama sekali, nenek rambut hitam. Nenek rambut hitam mendengus marah. Dia berpaling pada anak buahnya. Rambut biru, cungkil mata kirinya, perintah nenek rambut hitam. Sobat, jangan, teriak Jaliwarsa. Kalau begitu, lekas buka mulut, sentak nenek rambut hitam. Jaliwarsa menangis macam anak kecil. Meratap mengatakan bahwa dia betul-betul tidak tahu di mana letak sarang sepasang Elmaut kuning. Tak ada ampun bagimu, cungkil matanya, bentak nenek rambut hitam. Maka nenek rambut biru melompat ke muka. 2 buah jarinya menusuk lurus ke mata kiri Jaliwarsa. Terdengar suara mengerikan sewaktu biji mata laki-laki itu mencelat bersama semburan darah, yang disusul oleh suara melolong Jaliwarsa yang laksana gila karena kesakitan. Perempuan iblis, teriak Ketua Partai Angin Timur yang menggeletak di lantai pondok. Kalian bunuhlah kami, biar kami bisa jadi setan dan mencekik batang leher kalian. Nenek rambut hitam tertawa mengekeh. Nyalimu boleh juga, kunyuk sialan. Kalian minta mampus cepat-cepat, baiklah. Kalian memang tidak berguna hidup lebih lama. Nenek rambut hitam pegang kedua kaki Ketua Partai Angin Timur dan Jaliwarsa. Sekali kedua tangannya bergerak, maka mencelatlah tubuh kedua orang laki-laki itu ke atas atap. Serentak dengan itu, si nenek berseru. Tukang-tukang intip keparat, terima ini. Pendekar 212, Wiro Sableng, terkejut bukan main. Tak sangka kalau si nenek begitu lihai sehingga sudah mengetahui kehadirannya bersama Dewa Tuak di atas atap. Wiro dan Dewa Tuak cepat melompat ke samping. Pada saat itu pula, atap pondok bobol dihantam 2 tubuh yang dilemparkan nenek rambut hitam. Tubuh Ketua Partai Angin Timur menghantam sebuah pohon, pinggangnya hancur, dan jatuh ke tanah tanpa nyawa. Kawannya menyangsang sebentar di sebuah pohon lain, lalu jatuh bergedebuk di tanah dengan kepala pecah. Perlawanan Wiro dan Dewa Tuak. Maklum kalau 3 perempuan tua berbadan bungkuk itu sudah mengetahui kedatangannya bersama Wiro, maka Dewa Tuak segera melompat turun, masuk ke dalam pondok lewat atap yang bobol. Wiro menyusul dan berdiri di sampingnya. Kelima orang itu saling menyapu dengan pandangan mata masing-masing. Diam-diam ketiga nenek itu mengagumi kegagahan tampang Wiro Sableng, meskipun kegagahan itu agak dibayangi oleh mimik ketololan. Sedang masing-masing mereka sama kerenyitkan kening sewaktu melihat Dewa Tuak membawa 2 buah bumbung bambu yang agaknya berisi cairan. Cairan apa? Mereka tak bisa menduga. Siapa kau? Tanya nenek rambut hitam. Dan kau juga, katanya sambil goyangkan kepala pada Wiro Sableng. Dewa Tuak tak segera menjawab, melainkan mengangkat salah satu dari bumbung bambu dan meneguk isinya beberapa kali. Perlu diketahui, kedua bumbung itu tidak ditutup. Meski dibawa berlari bagaimanapun kencangnya atau dibawa melompat, namun satu tetes pun tuak itu tidak tumpah. Ini adalah berkat kehebatan tenaga dalam Dewa Tuak yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Nenek rambut hitam merasa gusar sekali karena pertanyaannya tak segera dijawab. Tapi karena maklum bahwa si orang tua berjanggut itu bukan seorang yang bisa dianggap remeh, maka dia cuma memandang saja dengan mata mendelik. Sobat-sobatku, kata Dewa Tuak kepada 3 orang nenek. Sebelum kita bicara-bicara, apakah tidak lebih bagus kalau kalian mencicipi tuaku ini dulu? Nenek rambut hitam terkesiap seketika. Diperhatikannya orang tua di hadapannya lebih teliti. Kemudian, kalau aku tak salah duga, apakah kau manusia yang bergelar Dewa Tuak? Dewa Tuak usut-usut janggutnya yang panjang sampai ke dada, lalu tertawa dan meneguk lagi tuaknya beberapa kali. Aku memang doyan tuak, tapi aku bukan dewa. Sejak puluhan tahun belakangan ini kau lenyap dari dunia persilatan.
Tahu-tahu kini muncul unjukan tampang. Tentu ada yang menyebabkannya. Apakah kau yang sudah tua karatan ini telah terlibat pula dalam urusan mencari lukisan perempuan telanjang itu? Dewa Tuak tertawa gelak-gelak. Rupanya di dalam otakmu hanya lukisan itu saja yang teringat, nenek bangkotan. Kita yang sudah tua-tua begini bukan tempatnya lagi mengurus segala macam persoalan duniawi. Lantas perlu apa kau datang ke sini dan mengintip tatahu adat? Dan cecunguk hijau ini apamu? Wiro Sableng keluarkan suara bersiul sewaktu dirinya disebut cecunguk hijau, lalu tertawa geli. Orang muda, nyalimu cukup besar untuk berani tertawa di hadapanku. Tertawa saja apa susahnya, ujar Wiro, lalu tertawa lagi lebih keras hingga pondok itu bergetar hebat. Kagetlah nenek rambut hitam dan kedua anak buahnya. Tiada dinyana kalau si anak muda memiliki tenaga dalam yang sehebat itu. Kau tanyakan dia, ujar Dewa Tuak seraya tuding Wiro dengan ibu jarinya. Dia adalah calon mantuku yang tidak jadi. Lalu orang tua ini tertawa bekakakan sampai kedua matanya berair. Wiro cuma cengar-cengir mendengar ucapan si Dewa Tuak. Cepat terangkan mengapa kau berada di daerah ini? Saat itu, untuk pertama kalinya nenek baju biru buka suara. Pemimpin, bukan tak mungkin bangsat-bangsat ini tengah mencuri dengar percakapan kita tadi dengan Ketua Partai Angin Timur dan Jaliwarsa. Disangkanya mereka akan dapat diam-diam mencuri dengar keterangan sarang sepasang elmaut kuning. Nenek rambut putih menimpali, bukan tak mungkin pula mereka tahu banyak tentang soal lukisan itu, pemimpin. Ucapan-ucapan anak buahnya itu termakan oleh nenek rambut hitam. Maka segera dia memerintah, rambut biru. Kau ringkus si tua bangka itu. Dan kau rambut putih, bekuk cecunguk hijau itu. Nenek rambut biru memang lebih tinggi kepandaiannya dari rambut putih. Maka dia disuruh meringkus Dewa Tuak. Perempuan-perempuan keriputan, kalian betul-betul tidak tahu adat, gerutu Dewa Tuak, lalu cepat-cepat menyingkir ke samping kanan, mengelakkan totokan yang dilancarkan nenek rambut biru. Sambil mengelak, Dewa Tuak angkat bumbung bambunya hingga ujungnya dengan tiada terduga menyerang ke arah pinggang lawan. Tapi nenek rambut biru tidak berkepandaian rendah. Penasaran melihat totokannya lewat, dengan satu jeritan keras dia menyerang kembali. Maka terjadilah pertempuran yang hebat. Nenek rambut putih di lain pihak maju menghadapi Wiro Sableng. Dengan memandang enteng, dia lakukan serangan dan sekali menyerang dia yakin akan sanggup meringkus si pemuda hidup-hidup. Tapi alangkah terkejutnya, ketika sambil tertawa lawannya berkelit dengan mudah, bahkan berkata mengejek. Ah, jurus seperti ini telah kulihat kau pergunakan untuk menyerang si pelukis aneh. Bocah hijau, ada hubungan apa kau dengan si pelukis aneh? Tanya nenek rambut putih. Wiro tertawa, bukan dia menjawab pertanyaan si nenek, malah berkata, orang tua semacammu ini sepantasnya banyak bikin ibadat dan sucikan diri. Bukannya malang melintang bikin kejahatan dan ikut campur segala macam urusan duniawi. Kentut ingusan, atas nasihatmu itu, aku akan hadiahkan jurus ekor naga mematuk cakar Garuda berkiblat. Terimalah, gerakan si nenek sebat sekali. Tubuhnya tinggal bayangan, dan tahu-tahu 3 jari tangan kanannya menotok ke dada, sedang 5 jari kiri mencakar ke arah muka. Cakaran yang datangnya lebih dulu itu sebenarnya hanya tipuan belaka, karena serangan yang sebenarnya ialah totokan pada dada. Bila lawan coba hindarkan mukanya dari cakaran, maka kecepatan totokan tangan akan ditambah 2 kali lipat. Dan celakanya, pendekar 212 kini kena tertipu. Begitu melihat 5 jari mencakar di depan hidung, dia segera buang kepala ke belakang dan kaki kanan menderu ke arah si nenek. Namun di saat itu, si nenek sudah melesat ke samping, sedang 3 jari tangannya dengan kecepatan luar biasa menderu ke arah dada Wiro Sableng. Penasaran sekali karena dia tahu bahwa totokan yang lihai itu tak mungkin dikelit, maka Wiro hantamkan tangan kanannya dari atas ke bawah. 2 lengan pun beradu, si nenek berseru keras. Dia tersurut sampai 2 tombak, mukanya pucat, bahkan terkejut. Nenek rambut hitam segera maklum bahwa tenaga dalam anak buahnya itu jauh rendahnya dari si pemuda. Ini adalah satu hal yang tak pernah disangkanya. Dan ketika dia memandang ke lengan si rambut putih, lengan nenek-nenek itu kelihatan bengkak membiru, sedang lengan Wiro Sableng hanya berbekas merah sedikit. Kemudian dilihatnya pula pertempuran si rambut biru dengan Dewa Tuak. Anak buahnya itu tengah dibikin sibuk, bahkan dipermainkan malah. Gusarlah nenek rambut hitam. Segera dia berseru. Kalian berdua jangan bikin malu aku. Ku beri kesempatan 3 jurus lagi. Jika kalian tak bisa meringkus kunyuk-kunyuk itu, kalian akan tahu rasa. Mendengar seruan si rambut hitam, rambut putih dan rambut biru jadi takut sekali.
Keduanya segera loloskan setagen yang melilit di pinggang masing-masing, lalu menyerang dengan lebih sebat. Dua setagen yang merupakan senjata ampuh itu tak ubahnya laksana dua ekor ular besar yang meliuk-liuk sebat kian kemari, kadang-kadang bergerak cepat membelit pinggang, kadang-kadang menotok jalan darah, bahkan kadang-kadang mematuk ke arah kedua mata. Dan semua itu terjadi bertubi-tubi laksana kilat. Betapapun Wiro dan Dewa Tuak percepat gerakan silat mereka, namun tetap saja keduanya dibikin terdesak dan tak sanggup keluar dari gulungan setagen lawan. Setagen sialan, gerendeng pendekar 212. Baik dia maupun Dewa Tuak kini segera merubah sikap. Kalau tadi mereka cuma main-main dan mengejek lawan mereka, maka setelah terdesak hebat dan terkurung setagen yang berbahaya itu, mereka mulai lancarkan serangan-serangan balasan, sehingga pertempuran berjalan semakin hebat. Dalam tempo yang singkat, 5 jurus telah lewat. Nenek rambut hitam penasaran sekali melihat kedua anak buahnya tiada sanggup meringkus lawan masing-masing, padahal 3 jurus yang ditentukannya telah berlalu. Kalian berdua mundurlah, bentaknya marah. Nenek rambut biru segera melompat mundur. Namun karena agak gugup ketakutan oleh bentakan pemimpinnya, dia menjadi sedikit lengah, dan akibatnya ujung selendangnya berhasil ditarik oleh Dewa Tuak sehingga robek. Dewa Tuak tertawa gelak-gelak. Di lain pihak, nenek rambut putih begitu melompat, begitu dirasakannya sekujur tubuhnya tak sanggup digerakkan. Ketika ditelitinya, ternyata lawannya telah melibat sekujur badannya dengan setagennya sendiri. Pucatlah paras nenek tua ini. Dia maklum bahwa pemuda itu berilmu tinggi sekali, dan kalau bermaksud jahat, pastilah sudah sejak tadi dia kena celaka. Nenek rambut hitam maju ke hadapan kedua orang itu. Bagus, katanya, rupanya kalian memiliki ilmu yang diandalkan. Aku mau lihat. Apakah kalian maju berdua atau seorang-seorang? Dewa Tuak mendengus. Bagusnya berdua sekaligus, biar lekas kubereskan. Dewa Tuak tertawa lagi dan meneguk tuaknya beberapa kali. Dengar, rambut hitam, kata Dewa Tuak pula. Main-main dengan 2 orang anak buahmu itu sudah cukup. Lain kali saja kau kami hadapi. Kentut tua bangka, katakan saja kau tidak punya nyali menghadapi nenek rambut hitam. Dewa Tuak ganda tertawa. Dia berpaling pada Wiro Sableng dan berkata, mari kita pergi. Tapi baru saja dia bergerak, nenek rambut hitam sudah melompat ke hadapannya dan kirimkan satu serangan yang luar biasa dahsyatnya. Kalau saja si orang tua tidak bersikap waspada, pastilah dadanya akan kena jotosan keras dan mukanya disambar cakaran dahsyat. Marahlah Dewa Tuak melihat kenekatan si nenek. Dasar tua bangka geblek, masih saja mengikuti amarah membabi buta. Jangan banyak ribut, setan tua. Makan jariku ini. Dengan lebih ganas lagi, nenek rambut hitam menyerbu ke muka. 5 jari tangan kanan bergerak ke perut, sedang 5 jari tangan kiri mencengkeram ke muka Dewa Tuak. Angin serangan ini bukan main derasnya. Dewa Tuak memaklumi bahwa dibandingkan dengan kedua anak buahnya sekaligus, si nenek yang satu ini jauh lebih berbahaya. Dewa Tuak melompat ke belakang dan putar kedua bumbung tuaknya. Maka punahlah kedua serangan nenek rambut hitam. Sebelum si nenek menyerang lagi, Dewa Tuak berseru, Wiro, kau layanilah perempuan bongkok jelek ini. Terkejutlah nenek rambut hitam dan 2 nenek lainnya sewaktu Dewa Tuak menyebut nama si pemuda. Manusia-manusia keparat, kau berani main-main terhadapku, sentak nenek rambut hitam. Siapa yang main-main? Kau tanya. Aku jawab, sahut Dewa Tuak. Apakah kau manusianya yang bernama Wiro Sableng? Yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Tanya nenek rambut hitam. Ah, perlu apa segala macam nama, segala macam gelar? Majulah, kuharap kau yang tua mau memberikan sedikit pelajaran padaku si bocah hijau, sahut Wiro pula. Meski Wiro tidak mengaku terus terang siapa dia adanya, namun nenek rambut hitam yakin bahwa pemuda itu memang Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212. Sejak berbulan-bulan belakangan ini, dia telah mendengar tentang munculnya seorang pemuda gagah di dunia persilatan, yang bernama Wiro Sableng berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212. Banyak tokoh silat golongan hitam yang berilmu tinggi mati konyol di tangannya. Bahkan terakhir sekali, Dewi Siluman dari Bukit Tunggul, kabarnya juga telah menemui kematian di tangan pendekar muda ini. Mau tak mau, si nenek rambut hitam menjadi gentar juga. Untuk mengelakkan baku bantam dengan si pemuda tapi tanpa kehilangan muka, maka nenek rambut hitam berpaling pada Dewa Tuak dan berkata lantang. Kalau kau tak punya nyali untuk menghadapiku, sebaiknya segera angkat kaki dari sini. Dewa Tuak yang sudah dapat menduga hati perempuan itu tertawa dan berkata, aku yang tak punya nyali, atau kau yang takut hadapi kawanku itu?
Nenek rambut hitam tertawa bergetar. Orang muda, tadinya aku hanya berniat untuk meringkusmu hidup-hidup. Tapi karena kau begitu berani menantangku, terpaksa umurmu cuma sampai hari ini saja. Sesudah berkata begitu, si nenek menerjang ke muka. Wiro bergerak cepat, mengelak dan lancarkan serangan balasan yang anginnya saja membuat si nenek mengeluh. Tenaga dalam si pemuda jauh lebih tinggi dari yang dimilikinya. Dalam tempo 2 jurus, nenek rambut hitam tak sanggup lagi lancarkan serangan-serangan, bahkan mesti mempertahankan diri, dan dalam jurus keempat terdesak hebat ke pojok pondok. Tiba-tiba si nenek melengking dahsyat. Tubuhnya lenyap, dan jurus permainan silatnya berubah sama sekali. Serangannya gencar tiada terduga. Gerakan kaki dan tangannya mendatangkan angin bersiuran, dan tipu-tipunya berbahaya mematikan. Inilah ilmu silat tangan kosong yang dinamakan ilmu silat 8 kaki 8 tangan yang telah dipelajari nenek rambut hitam dari mendiang gurunya. Ilmu silat 8 kaki 8 tangan memang patut dikagumi. Nyatanya, selama 5 jurus, Wiro Sableng dibikin bingung dan mesti berhati-hati. Meski ilmu meringankan tubuh serta tenaga dalamnya jauh di atas si nenek, namun gerakan lawan yang tiada terduga-duga itu mematahkan pertahanannya. Dan 2 jurus di muka, 1 hantaman telapak tangan si nenek berhasil mampir di dada pendekar 212. Wiro merasakan dadanya sakit dan nafasnya sesak. Dia maklum kalau saja dia tidak lebih tinggi tenaga dalamnya dari si nenek, pastilah dia akan mendapat luka di dalam yang amat berbahaya. Di lain pihak, nenek rambut hitam tidak kepalang tanggung. Dia menyerbu lagi dengan lebih gencar. Tangan dan kakinya laksana bertambah menjadi beberapa pasang lagi. Dan kembali Wiro Sableng terdesak. Dewa tua kerenyitkan kening. Hanya sebegitukah kehebatan pendekar 212, sehingga menghadapi ilmu silat si nenek, dia sudah dibikin kewalahan demikian rupa. Si nenek sendiri juga tiada menyangka bahwa dia akan berhasil memukul lawannya. Diam-diam dia merasa berada di atas angin kini. Tiba-tiba Wiro menyurut sejauh 1 tombak. Hahaha, apakah nyalimu sudah lumer, orang muda? Ejek nenek rambut hitam. Ah, jangan lekas-lekas berbesar hati, sobat tua. Kau rasakan dulu pukulanku ini, sahut Wiro. Serentak dengan itu, dia sudah alirkan sebagian tenaga dalamnya ke ujung tangan kanan. Tangan itu dikepal dan diangkat ke atas. Didahului oleh 1 bentakan nyaring, Wiro Sableng pukulkan tangannya ke arah si nenek. Begitu memukul, begitu jari-jari tangan yang mengepal membuka kembali. Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi. Nenek rambut hitam terkejut sekali sewaktu merasakan gelombang angin keras laksana batu besar melanda ke arahnya. Sambil pukulkan kedua tangannya sekaligus untuk menangkis, dia cepat-cepat jungkir balik lalu membuang diri ke samping. Braakek, dinding pondok di belakang si nenek pecah dan berhamburan. Tergetarlah hati nenek rambut hitam melihat kehebatan pukulan itu. Setelah tenangkan hatinya, dia maju menghadapi lawannya kembali. Dan pada saat itu, untuk pertama kalinya Wiro Sableng membuka jurus pertempuran dengan menyerang lebih dahulu. Si nenek dibikin gelagapan kini. Serangannya selalu mengenai tempat kosong, sedang pertahanannya saat demi saat semakin mengendur. Bila dia tidak kuat lagi menghadapi pemuda itu, maka tanpa malu-malu nenek rambut hitam lepaskan setagen dan cabut tusuk konde emas dari rambutnya. Dengan kedua senjata itu, dia menyerang Wiro Sableng. Setelah bertempur 2 jurus, maka Wiro segera mengetahui bahwa tusuk konde yang kecil di tangan kanan si nenek jauh lebih berbahaya daripada setagen di tangan kanannya. Semakin lama pertempuran semakin seru. Tiba-tiba si nenek hentikan gerakannya dan memandang bingung, karena lawannya lenyap seperti ditelan bumi. Aku di sini, rambut hitam. Terdengar suara Wiro di belakangnya. Nenek rambut hitam kertakkan geraham dan secepat kilat membalikkan tubuh. Tapi begitu tubuhnya membalik, maka plaakek. Telapak tangan kanan Wiro Sableng menghantam keningnya. Perempuan tua itu melengking kesakitan. Tubuhnya mencelat menghantam dinding pondok. Pemandangannya gelap, kepalanya terasa pening, sedang keningnya sakit bukan main. Kedua anak buah nenek rambut hitam terkejut. Belum pernah mereka melihat pemimpin mereka dihajar demikian rupa. Selama ini tak pernah seorang pun yang sanggup menghadapi nenek rambut hitam tanpa mendapat celaka. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi ialah sewaktu melihat kening pemimpin mereka. Pemimpin, keningmu, seru nenek rambut biru. Nenek rambut hitam usap keningnya. Kening itu sakit sekali dan panas, tapi tidak terluka. Namun apakah yang menyebabkan rambut biru demikian terkejutnya? Tak lain, karena akibat pukulan telapak tangan kanan Wiro tadi, kini di kening nenek rambut hitam tertera 3 deretan angka,
yaitu 212. Dewa Tuak tertawa gelak-gelak, dan cegluk, 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 dia lalu teguk tuaknya. Rambut hitam, sobatku telah hadiahkan 3 buah angka di keningmu. Apakah kau masih belum mau mengaku kalah? Berubahlah paras nenek rambut hitam. Dia maklum apa yang telah terjadi kini. Pukulan 212 yang mengguratkan angka telah menimpa keningnya. 3 deretan angka itu tak akan bisa dihilangkan seumur hidupnya. Nenek rambut hitam menggerutu macam singa lapar. Anak haram jadah, mampuslah, lengking si nenek. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, dan mulutnya berkomat kamit. Seluruh pondok itu dengan tiba-tiba dilanda hawa yang amat dingin menyembilu. Wiro sendiri yang tak mengerti apa yang tengah terjadi, sampai-sampai bergeletar tubuhnya dilanda hawa dingin itu. Geraham-gerahamnya bergemeletukan. Melihat ada kelainan ini, secepat kilat Dewa Tuak berseru. Wiro, cepat menghindar. Bangsat keriput ini mau lepaskan pukulan salju kematian. Abis berteriak begitu, Dewa Tuak secepat kilat meneguk tuaknya. Dalam pada itu, nenek rambut hitam melengking nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke arah Wiro dan Dewa Tuak. Satu gelombang benda putih, yang bentuknya putih seperti salju, menderu amat dingin ke arah kedua orang itu. Dewa Tuak runcingkan mulutnya yang menggembung lalu menyembur ke muka. Terdengar suara laksana air bah sewaktu semburan tuak dan pukulan salju kematian saling beradu. Bumi seperti mau kiamat. Dewa Tuak cepat tarik lengan Wiro Sableng, lalu melompat ke atas atap, menerobos melewati lubang besar. Dari sebuah cabang pohon, kemudian Wiro melihat bagaimana pondok itu hancur lebur dan setengahnya tertimbun oleh lapisan salju putih. Wiro memandang berkeliling dengan cepat. Ketiga nenek itu tidak kelihatan. Pendekar 212 lalu putar kepala ke cabang di samping. Dia terkejut sewaktu melihat Dewa Tuak duduk bersila di atas cabang dengan pejamkan mata. Wajah orang tua ini pucat sekali. Rupanya bentrokan ilmu pukulan tadi telah membuat si orang tua menderita luka di dalam yang parah juga. Lama Dewa Tuak bersila seperti itu. Sewaktu dia buka kedua matanya kembali, cepat-cepat diambilnya sebutir pil dan ditelannya. Sesaat kemudian, wajahnya yang pucat telah normal lagi seperti biasa. Dewa Tuak tarik nafas panjang, geleng-gelengkan kepala, dan leletkan lidah sewaktu memandang ke pondok yang kini tertimbun salju kematian itu. Ternyata benar perempuan busuk itu telah mendapatkan ilmu pukulan salju kematian, kata Dewa Tuak seakan-akan pada dirinya sendiri. Kelihatannya masih kurang sempurna, tapi sudah demikian luar biasa. Wiro sendiri diam-diam bergidik juga melihat pukulan yang bernama salju kematian itu. Tenaga dalam Dewa Tuak berada jauh di atas nenek rambut hitam, tapi pukulan salju kematian yang dilepaskan si nenek membuat Dewa Tuak menderita luka yang cukup hebat. Meski seseorang memiliki tenaga dalam yang 10 kali lebih tinggi, tapi jangan coba-coba berani adu kekuatan dengan pukulan salju kematian itu. Dewa Tuak geleng-geleng kepala kembali. Aku tak mengerti. Bagaimana keparat betina itu berhasil memiliki ilmu salju kematian? Itu adalah salah satu dari beberapa ilmu pukulan yang pernah menggetarkan dunia persilatan dan menjadi raja-raja ilmu pukulan. Jika ilmu semacam itu dipergunakan untuk kejahatan, bisa berbahaya, kata Wiro pula. Itulah yang aku khawatirkan, desis Dewa Tuak. Diam-diam Wiro ingin sekali menghadapi nenek rambut hitam itu kembali. Apakah ilmu pukulannya sinar matahari sanggup menghadapi ilmu pukulan salju kematian itu? Dewa Tuak, apa yang kita buat sekarang? Tanya Wiro. Aku bermaksud meneruskan perjalanan mencari lukisan telanjang itu.